Oke, balik lagi bersama saya Papa Gion. Dan saya Mama Geo. Jumpa lagi di acara Keluarga Geo. Dan share. Ini YouTuber magang. Balik lagi. Mayan ya. Jadi dapat berapa. Tapi memang cerita-cerita promil ini pasti dibutuhkan infonya bagi yang pengen gimana sih prosesnya, itu pasti alhamdulillah ya. Nah, ketika dokter abis gua azanin, dokter bilang, "Bapak ikut saya," dan dia menceritakan 4 mata sama gua ya, sama suster lah. Gua masih di ruang pemulihan lah. Ya, cuman jauh dari keluarga dan teman-teman. Kita udah masuk ke ruangan bayi, dokternya bilang ini ada kelainan. Wah, gitu asli gua lemes. Begitu dia ngomong kelainan, gue tuh langsung meriksa jari anak gua, tangan lengkap, kaki lengkap, wajah lengkap, segala macam gitu kan. Kelainannya apa, Dok? Gitu. Ternyata ada lip tie dan tongue tie. Nah, untungnya sebenarnya gue udah denger info itu sebelumnya. Nah, dia belum nih, dia agak panik. Sedangkan gue udah, karena kasusnya teman kita di Skop Pantera juga anaknya Vino lip tie tongue tie kan. Nah, gua Biorka juga lip tie tongue tie kan. Katanya dokternya memang anak zaman sekarang pada banyak yang kasus tongue tie. Gue jelasin dulu lip tie tongue tie bagi anda yang belum tahu. Tongue tie itu nih kalau lidah ada yang berdiri gitu kan. Nah, si tongue tie-nya anak gue ini, kalau yang normal kondisinya di tengah, jadi lidahnya masih bisa ngangkat. Nah, kalau si Bira ini di depan ujung di sini. Jadi dia nggak bisa naik. Nah, sama tongue tie, lip tie itu yang ini. Di sini kan juga ada selaput tuh. Nih, nah, ada yang ininya nih. Nah, itunya juga dia di bawah, jadi nggak bisa maju begitu. Jadi ini nggak bisa maju, lidahnya nggak bisa naik. Akibatnya apa? Nggak bisa nenen. Nah, itu dokter langsung bilang kayak gitu. Solusinya apa, Dok? Kita lihat perkembangan 3 hari anak ini. Kalau dia bisa nenen ya udah fine, nggak masalah. Tapi kalau tidak bisa nenen ya harus ada tindakan. Nah, kita lihatlah pada saat itu kamu masuk kamar malam, ketemu bayi malam ya jam 10-an ya. Itu mulai nenen nggak bisa. Nenen anaknya nggak mau, nolak, nangis gitu. Ya, sama info, ya paling kita ngeleletin itu doang ya, susu yang bening tuh apa namanya? Apa sih namanya, yang lupa. Sebelum ASI yang keluar tuh bening. Ya itulah. Solorum apa? Apa ya? Koloseum. Emang Koloseum ya? Kolestrom. Sampai di hari terakhir di rumah sakit, hari ketiga, mau nggak mau bayinya Bira harus support dikit buat penunjang. Nah, itu gue hari malam terakhir udah keliyeng banget, mungkin karena kecapean juga, terus udah kepikiran, bener-bener tengah malam nggak bisa tidur, udah kayak ngambang gitu loh. Gue seumur nggak pernah ngalamin itu, udah sampai jam 1 malam inget, pesan apa lah, makan martabak kayak apa yang masih buka gitu. Gue kayak keliyeng asik, udah kayak pengen terbang gitu. Udah gitu karena gue bikin stresnya, soalnya pulang dari situ disuruh dirujukin ke KMC buat tindakan untuk ketemu dengan dokter spesialis anak laktasi. Di rumah sakit kita Columbia Asia sebenarnya ada, cuman pada saat itu dokternya lagi ada sakit atau apa, gue nggak tahu. Jadi akhirnya dirujuklah ke KMC di Kemang, ketemu sama dokter laktasi di sana untuk dilakukan insisi namanya. Dipotong lah itunya. Jadi dia tongue tie-nya. Jadi biar mundur posisinya, lidahnya bisa naik, ininya juga bisa bergerak. Iya, biar bisa. Sebenarnya si insisi ini masih kontroversi ya, pada saat itu ada sebagian dokter tidak menyarankan untuk menginsisi karena takut ngerusak saraf atau segala macam. Ada temen gue dokter juga, jangan, itu anak itu banyak saraf segala macam. Tapi dokter laktasi yang memang spesialis ya ibu menyusui lah ya, itu menyarankannya insisi. Di situ kita sih tidak pernah menolak apapun saran dari dokter yang menangani kita. Dokter bilang itu kita lakuin, dokter bilang ini kita lakuin. Kita nggak mau so tahu, intinya kita nggak mau so tahu kata orang-orang, kata anu. Gue pokoknya gitu. ngikutin yang ahli. Gue nggak mau denger begitu deh. Kalau ada apa-apa juga gue nekan ke dokternya, enak kan, lo kok gini. Tapi selama dia ngikutin ya udah gue ikutin, jangan sampai dokternya. Nah, bapaknya juga kemarin nggak mau. Gue nanya juga dokternya, dok emang harus di KMC ya, karena di sana bagus. Nanti diajarin senam lidah buat after
di insisi itu gitu ya. Biar udah pemulihannya cepat, anaknya jadi mau nenen gitu. Namanya juga udah capek ya, gue kepikiran pengen langsung rumah, harus ke KMC. Udah itu kondisi perut lapar, belum makan karena nggak kepikiran juga, akhirnya lapar. Dan proses insisi mengerikan ya Gil. Nah dia nih curang, ya udah tuh sama dokternya tuh baik banget nih, dokter Dery. Cewek namanya dokter Dery. Iya. Nah terus ya udah, gue kira bakal di ruang beda gitu. Ternyata emang di ruang kerja, dokter biasa. Ruang dokter biasa, ruang kerjanya dia gitu. Dan di situ. Kondisinya tuh proses insisi ini tidak dibius anaknya, jadi benar-benar dibedong, dikencengin aja, kita pegang ya gitu. Bahkan dokternya bilang, bapak mau pegang nggak? Sumpah gue nggak berani sih, karena bakal ngeliat anak gue bawah lidahnya dipotong, darah akan bercucuran. Saya nggak berani dok, akhirnya suster yang megang sama dokternya juga yang megang. Nah gue yang mau nggak mau Nah dia harus standby karena obatnya itu adalah ASI. Jadi abis diinsisi langsung harus ditetein. Iya, gue pikir bakal apalah istilahnya betadine gitu. Istilahnya betadine ya, maksudnya apalah obat. Ternyata enggak, obatnya tuh ASI. Emang ASI tuh the best ya. Nah itu dia tuh. Nah itu pas udah dia mah di luar curang banget, asli gue sendiri gak kuat, gue lapar sampai mesen martabak ya. Kesana sampai di ruang dokternya, dok maaf boleh nggak makan? Udah nggak apa-apa, dianya pokoknya nggak apa-apa bawa martabak dah tuh di ruangannya. Gue udah keliyang kan, dan harus ngasih buat stamina gue juga nanti si Bira buat nyete. Ya udah setelah digunting udah lu lemas, lu capek, pokoknya lapar, terus lu ngeliat anak lu yang masih 3 hari ya, lu berdarah begini, berdarah cuy. Gue langsung ya udah langsung netein, langsung dikasih tahu, diajarin cara megang yang benar. Dan itu langsung Bira munyot. Wah langsung beda banget ya. Beda soalnya pas diajarin sama di sana cuman, dan gue ngeliat Bira itu memang kayak dia mau nete cuman nggak bisa, jadi dia marah. Itu berasa banget gue, jadi dia kayak gue pengen nete tapi gue lidahnya nggak bisa, jadi dia marah, kesel gitu. Lu ngeliat bayi kayak gitu ya. Terus ya udah, wah itu asli sih langsung nete, dan gue langsung lega banget, walaupun tadi shock ngeliat berdarah di situ. Kan panik ya, bajunya dia juga ya. Wah iya, baju gue belepot darah, baju dia juga belepot darah deh. Wah itu bener-bener. Tapi langsung berhenti darahnya ya, keren ya. Langsung berhenti. Bira langsung, dan gue gini loh rasanya menyusui ya langsung. Alhamdulillah. Dasi gue alhamdulillah langsung ada, langsung ya namanya kan katanya memang kalau banyak emang disedot sama anaknya, wah langsung deh Bira. Seminggu kemudian balik lagi buat vaksin ya. Buat vaksin. Nah sebelum berangkat vaksin gue memang ngeliat kan bulan November kayak gini ya sekarang ya, udah mendung-mendung, susah cari sinar matahari ya, jadi jarang dijemur. Kira udah sama 3 hari kemarin awal 3 hari awal nggak kena ASI, terus juga nggak dijemur beratnya lumayan langsung menciut. Ya udah tuh kok kuning ya matanya ya, pas gue baru gendong mau ke mobil kok kayak kuning ya Giur ya matanya gitu. Ya udah emang pas banget kebetulan berangkat untuk vaksin sama ke dokternya. Ya udah pas itu dipanggil opung kok ini matanya gini ya. Ya udahlah, cek bilirubin, tunggu hasil lah. Itu hari Jumat tuh, jadi sambil nunggu bilirubin sholat Jumat dulu. Oh iya, di sholat Jumat gue sendirian. Begitu pulang sholat Jumat di WhatsApp-nya dia, anaknya nggak boleh pulang karena bilirubinnya tinggi di atas batas lah. Tapi nggak yang parah sih, tapi di atas angka batas. Ya udah, ada aja. Baru 2 minggu di rumah, seminggu baru seminggu di rumah. Terus ya udah harus dirawat kan, dan itu gue langsung ya pokoknya sedih lah. Anaknya harus masuk ke kayak inkubator, tapi bukan inkubator ya, di sinar gitu tujuannya ya, untuk manasin lah. Ya pada tahu lah. Ya itulah pada pokoknya. Tahu lah. Itu selama 3 hari. 3 hari disinarin terus, kita nggak ketemu. Kita paling nyuplai ASI pumping aja. ASI gue juga belum banyak banget sih. Ya tapi gue setiap 2 jam sekali, kata susternya 2 jam sekali aja mompanya. Atau 3 jam ya udah ikut 3 jam balik buat ngasih stok ASI. Habis itu alhamdulillah anaknya belum bisa pulang, bilirubinnya udah bagus. Aman ya dari situ. Iya kata Opung juga, ini abis ini juga kalau misalnya nggak bisa dijemur juga nggak apa-apa, aman kok gitu, kata Opung gitu. Ya udah alhamdulillah deh. Dan setelah itu juga ASI gue alhamdulillah juga wah membludak.
setengah jam gak mengasihi, langsung gua muncul, alhamdulillah. Tapi walaupun ASI walaupun susu formula, it's okay, sama aja, yang penting buat anaknya sehat. Jangan peduli apa kata orang, masalah sesar atau normal, harus ASI atau susu formula, itu sama aja, yang penting anaknya sehat walafiat. Nah, jadi kesimpulannya, semangat buat teman-temanku yang sedang berjuang program hamil di luaran sana. Nah, yang berjuang dari mencari jodoh. Oh iya, mencari jodoh juga ya. Iya, jadi mencari jodoh, terus pusing-pusingnya persiapan pernikahan sampai program hamil. Nah, sekarang alhamdulillah si anak Geor udah 2 tahun. 2 tahun. Wah, nanti kita mengumpulkan cerita lagi, nanti kita akan bahas program sekolahnya Birawa. Nah, itu mah program sekolah mah kan usah lah. Kita kan bincang-bincang yang ininya udah nih selesai. Iya, selesai. Nah, apalagi ya yang enak ya? Mungkin teman-teman ada ide kita mau ngobrol-ngobrol apa gitu tentang, boleh lah ya boleh di komen, ngasih ide. Pokoknya sekali lagi semangat buat teman-teman yang sedang berjuang mencari jodoh, mempersiapkan pernikahan, dan juga sedang melakukan program hamil. Sekali lagi yang belum ngecek, gak mau ngecek, gengsi, takut ngecek untuk program hamil, please jangan. Apalagi cowok gengsi, please jangan. Coba dicek lah itu ada masalah apa dan segera diperbaiki. Alhamdulillahnya kita ada masalah tapi nggak terlalu berat. Ada beberapa teman yang bijinya varises harus dioperasi kayak gitu-gitu. Tapi kan seenggaknya tahu, tapi habis itu hamil. Temen gua langsung hamil. Nah, makanya kenapa gue bilang kalau ada temen gue bilang obat gini-gini herbal, mending ke dokter, ke medis. Jadi tahu. Ya karena dia gigi bolong bodo amat dulu, jadi jadi efeknya ke sini, jadi kita tahu kesehatan kita. Kayak gue darah kekentelan, jadi tahu. Dan gue akhirnya sekarang mencabut 6 gigi gue yang tinggal akar itu. Beruntung gue punya teman SMA, Dokter Aliyah dan DDS, Dharma Wangsa Dental Studio. Terima kasih buat DDS, I love you. Baiklah, kalau gitu saya Papa Geor, saya Mama Geor. Terima kasih. Jangan lupa channel Eri Makmur di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Ya betul. Sampai jumpa.